Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Kita akan belajar di pasal ke-10 di kitab Nehemia. Kemarin kita belajar tentang pengakuan dosa bangsa Yehuda yang dinyatakan melalui doa kepada Tuhan. Jadi mereka menyerukan sebuah seruan pertobatan dimulai dengan mereka mengakui dosa-dosa yang mereka buat. Mereka menyimpang daripada jalan Tuhan sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa asing dan bersyukur Tuhan membawa dan memulangkan mereka kembali ke Yehuda. Lalu kemudian di pasal yang ke-10 ini kita akan belajar satu hal lebih maju lagi, selangkah lebih maju. Kalau di pasal ke-9 adalah tentang pengakuan dosa. Ternyata mengaku dosa saja tidaklah cukup. Mengaku dosa itu bisa dikatakan baru separuh jalan. Pengakuan dosa tanpa diimbangi dengan tindakan nyata itu sama saja adalah pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Pertobatan sejati selalu diawali dari mengakui dosa, tapi juga dibarengi dengan tindakan nyata, berbalik dari jalan yang salah, dan kemudian melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Maka di pasal yang ke-10 ini, mereka tidak hanya sekedar mengakui dosa, kemudian berhenti sampai di situ. Apalagi mengaku dosa dan melakukan lagi apa yang dulu mereka lakukan. Tetapi di pasal ke-10 ini mereka mengaku dosa sekaligus mereka mengambil tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk bahwa mereka benar-benar bertobat. Hal-hal apa saja yang mereka lakukan? Kalau Anda baca ayat yang ke-30, Alkitab katakan seperti ini, "Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami." Hal yang pertama yang mereka punya komitmen untuk benar-benar bertobat dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang pertama, mereka tidak akan lagi kompromi dengan bangsa asing. Mereka tidak akan kawin campur, menikahi penduduk negeri yang bukan sebangsa dengan Yehuda. Mereka tidak lagi kompromi dengan bangsa-bangsa asing karena mereka tahu berawal dari kompromi seperti ini, berawal dari kawin campur seperti ini, mereka akhirnya juga menyeleweng daripada jalan Tuhan. Mereka berpaling daripada jalan Tuhan. Itu sebabnya mereka putuskan tidak kompromi lagi dengan dosa. Hal yang kedua, maka dikatakan seperti ini ayat 31, "Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari kudus." Artinya bahwa mereka putuskan untuk menghormati hari Sabat. Tidak ada transaksi di hari Sabat, sekalipun sekiranya itu terlihat menguntungkan secara ekonomi, secara keuangan, tetapi mereka putuskan benar-benar menghormati hari Sabat. Artinya mereka mendahulukan kepentingan Tuhan. Perkara rohani jauh lebih penting bahkan dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi atau jasmani. Kalau Anda baca berikutnya, "Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang." Ini juga berbicara tentang ketetapan Taurat bahwa mereka harus mengkuduskan tanah di hari atau di tahun yang ke-7. Itu bagian daripada Sabat buat tanah dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Saudara-saudara, mereka juga putuskan untuk berani dalam tanda kutip rugi demi ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Lalu kemudian kalau Anda pelajari juga di dalam ayat yang ke-32, "Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian tetap, untuk korban bakaran yang tetap," dan seterusnya. Mereka juga melakukan memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan hasil pertama dari apa yang mereka kerjakan, persembahan persepuluhan, mereka persembahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi bertobat saja rupanya buat mereka tidak cukup. Mereka implementasikan secara nyata ketetapan Tuhan, yaitu dalam hal memberi kepada Tuhan.
Maka belajar dari Sakius, pertobatan Sakius, tidak hanya sekedar berhenti menarik pajak dengan jumlah yang lebih dari seharusnya. Tidak hanya stop sampai di situ, tapi Sakius mengambil sebuah langkah yang berani. Dia berkata, separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin, dan barang siapa pernah aku peras, aku akan kembalikan berkali-kali lipat. Saudara, pertobatan tidak hanya maaf di mulut saja. Pertobatan harus kita imbangi dengan tindakan nyata. Apa yang sudah kita lakukan untuk benar-benar menyatakan pertobatan kita yang sebenarnya kepada Tuhan? Renungkanlah dan pikirkanlah. Kalau Anda sudah menemukan jawabannya, jangan tunda-tunda untuk segera melakukannya. Tuhan berkati.